Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yasirli Hayati Zaidah Rahma, jurusan Hubungan Internasional kelas 4B. Di sini aku bakal mereview film Grave of the Fireflies yang disutradarai oleh Isao Takahata pada tahun 1988. Film ini diangkat dari novel karya Akiyuki Nosaka pada tahun 1967 yang mana diambil dari pengalaman pribadinya yang berusaha bertahan hidup di tengah peperangan saat ia kecil. Latar belakang film ini berlokasi di kota Kobe, Jepang pada tahun 1945. Film ini memberikan gambaran kekacauan dan sisi gelap perang yang dialami oleh warga sipil, khususnya anak-anak yang mengalami dampaknya ketika terjadinya perang. Konflik utama dalam film ini adalah tentang kisah perjuangan untuk bertahan hidup yang dialami oleh kakak beradik yatim piatu yaitu Seita dan Setsuko pada bulan-bulan terakhir Perang Dunia Kedua. Ibu mereka memiliki riwayat penyakit jantung dan meninggal akibat serangan udara oleh Amerika dan tidak berhasil selamat karena luka bakar yang parah. Setelah ibunya meninggal, Seita dan Setsuko tinggal di rumah bibinya. Namun tidak lama dari itu, mereka diusir karena dianggap beban sebab Seita bukanlah abdi negara. Mereka pun tinggal di goa pinggir danau dengan segala keterbatasannya. Seita melakukan segala cara untuk bertahan hidup bersama adiknya, bahkan cara licik sekalipun seperti mencuri, dilakukannya untuk bisa bertahan hidup di tengah kekacauan perang pada saat itu. Setsuko, adiknya, sakit karena kekurangan gizi. Dan saat itu Seita langsung mengambil sejumlah uang di bank dan saat itu juga ia mendapat kabar bahwa Jepang menyerahkan diri dan kalah. Dan dia juga menyadari bahwa ayahnya telah gugur di medan perang. Saat Seita kembali ke goa, Setsuko sudah terbaring lemas dan mulai berhalusinasi. Seita meninggalkan Setsuko untuk memasak, tetapi sayangnya tidak lama dari itu, Setsuko meninggal. Adegan inilah yang banyak disoroti oleh penonton. Nanya, Setsuko? Ohaya. Okara taita magimashou ne. Dozo. Melalui kisah tragis Seita dan Setsuko, film ini memberikan pesan untuk perdamaian dan menghindari perang yang hanya akan membawa dampak trauma dan penderitaan bagi korban-korban, terutama anak-anak. Bukan hanya penderitaan fisik, tetapi juga psikologis. Lalu adegan Seita dan Setsuko saat menangkap kunang-kunang untuk menjadikannya sumber cahaya untuk tidur juga menyita perhatian banyak penonton karena memiliki simbolis yang mendalam. 兄ちゃんの顔見えた。節子の顔もや。わー。 Kunang-kunang ini menjadi simbol harapan di tengah kegelapan karena memancarkan cahaya kecil yang indah. Selain itu, kunang-kunang juga menggambarkan kedekatan dan kasih sayang kakak beradik ini. Mereka menemukan kebahagiaan sederhana dalam menangkap kunang-kunang bersama di tengah penderitaan mereka. Dari film ini, kita bisa belajar menganalisis bagaimana mengatasi dampak internal akibat perang yang terjadi, terutama di masa kontemporer ini. Jika kita sebagai korban, pertama kita bisa mencari tempat yang paling aman dan tempat yang paling jauh dari wilayah konflik untuk menghindari serangan udara. Yang kedua, kita bisa mencari bantuan dari komunitas atau organisasi kemanusiaan untuk mendapatkan persediaan makanan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Jika kita sebagai warga negara lain yang tidak terlibat perang, kita bisa memberikan bantuan kemanusiaan seperti makanan, obat-obatan, pakaian, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Bisa juga menyediakan layanan kesehatan atau konseling untuk membantu para korban sembuh dari cedera fisik maupun trauma psikologis mereka. Sekian review film dari aku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah!